Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Nabila Sahal dari kelas R3D dengan NPM 2021-21-500-475. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah membaca. Kepada yang terhormat, Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Dan di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul memilih bahan bacaan. Sebelum saya memulai penjelasan materi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar materi yang akan saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami. Memilih materi bacaan atau bahan bacaan merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan guru. Bahan bacaan yang memiliki daya tarik bagi siswa akan memotivasi siswa membaca teks tersebut dengan sungguh-sungguh, yang selanjutnya akan menunjang pemahaman membaca siswa. Materi pelajaran yang mudah dipahami akan menjadi bahan bacaan yang menarik untuk dibacanya lebih lanjut, menurut Harris dan Smith pada tahun 1972. Memilih bahan bacaan dari berbagai sumber selain dimaksudkan agar siswa memiliki wawasan yang luas, juga agar membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Adapun bahan bacaan yang akan saya bahas yaitu pertama, buku teks, yang kedua, buku sastra anak-anak, yang ketiga, buku referensi, yang keempat, majalah anak-anak, dan yang terakhir, surat kabar. Buku teks. Pada umumnya, buku teks dibagi menjadi dua jenis, yaitu fiksi dan non-fiksi, di mana fiksi merupakan karangan yang isinya bersifat khayal atau imajinatif, yaitu tidak merupakan kenyataan yang sebenarnya. Penulis menggambarkan berbagai segi kehidupan atau didasarkan pada peristiwa kehidupan yang sebenarnya berdasarkan hayalan penulis. Sedangkan non-fiksi ialah karangan yang isinya bukan hayalan, melainkan kenyataan yang sesungguhnya. Karangan-karangan ilmiah, umumnya karangan non-fiksi, misalnya buku fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat perbedaan buku teks dengan buku yang dijual di pasar. Menurut Fakka dan Fakka, pada tahun 1999, buku teks adalah buku yang digunakan di sekolah-sekolah, sedangkan buku yang dijual di pasar diterbitkan untuk didistribusikan kepada umum melalui penjual buku. Buku yang dijual di pasar informatif dan menghibur, mempunyai daya tarik untuk semua umur karena dapat melibatkan emosi dan pikiran siswa pada suatu subjek dan dapat mengembangkan pemahaman anak secara mendalam. Bagian-bagian buku teks. Berdasarkan informasi yang terkandungan di dalamnya, bagian-bagian sebuah buku dibagi 3 bagian besar, yaitu pertama ada bagian permulaan, ada bagian pokok, dan ada bagian pelengkap. Bagian permulaan pada buku pada umumnya paling kurang terdiri dari yang pertama kulit luar. Terdapat judul buku, nama pengarang, kadang-kadang juga nama penerbit, dan tanda edisi. Yang kedua, halaman judul khusus yang berisi judul buku saja, halaman tahun penerbitan, lalu ada halaman pernyataan terima kasih, lalu ada halaman daftar isi, dan yang terakhir ada halaman pengantar. Selanjutnya bagian pokok. Isi atau pembahasan buku adalah bagian pokok yang menyajikan seluruh gagasan pemikiran penulisan secara utuh, seperti latar belakang, perumusan masalah, pembahasan materi, dan lainnya. Bagian pelengkap berisi daftar pustaka dan lampiran kata pengantar yang berfungsi sebagai surat pengantar kepada pembaca yang isinya berbagai hal mengenai karya tulis tersebut. Pada umumnya, orang hanya melihat kulit buku dan ilustrasi serta mengecek tahun terbit dan penulis buku tersebut. Padahal, menurut Crowley dan Montaigne pada tahun 1995, sebenarnya melihat hal tersebut bukanlah hal yang begitu penting. Perlu diperhatikan dalam memilih buku tentang apa yang akan dipelajari dan konsep yang dijelaskan dalam suatu buku teks. Buku teks bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hendaknya siswa menjadikan buku teks sebagai salah satu sumber bahan dari buku-buku lainnya. Baik, bahan bacaan selanjutnya yang kedua ada buku sastra anak-anak. Menurut Bloin dan kawan-kawan, pada tahun 1956,
mengembangkan sistem pengklasifikasian khusus taksonomi pada sasaran pendidikan. Menurut Rollplain dan Mainbach pada tahun 1993, diantaranya dalam bidang yang pertama ada kognitif, membahas tentang jenis-jenis belajar secara umum, termasuk konsep, prinsip, dan pemecahan masalah. Yang kedua ada afektif, berhubungan dengan sikap dan nilai. Yang ketiga, yang terakhir, ada psikomotorik, berhubungan dengan pengembangan ketajaman berpikir, koordinasi antara mata dan tangan, dan seterusnya. Dari ketiga bidang tersebut, buku sastra anak-anak bisa mengembangkan bidang afektif atau yang disebut dengan sikap, tentang kehidupan mereka sehari-hari. Dalam buku sastra anak-anak, karakter atau pelaku utama mempunyai kondisi dan masalah kejiwaan yang sama seperti pembacanya. Seringkali, pembaca merasa sangat dekat dengan karakter pelaku. Kadang, anak-anak membayangkan salah satu pelaku dalam cerita tersebut sebagai dirinya sendiri. Menurut Brady dan Huck, pemilihan bahan bacaan sastra anak perlu mempertimbangkan tahapan perkembangan anak yang meliputi tahapan perkembangan intelektual, moral, emosional, dan personal, bahasa, dan pertumbuhan konsep cerita. Buku sastra anak-anak hendaknya dipilih yang berisi pengalaman tentang kehidupan anak-anak itu sendiri. Pengalaman tersebut antara lain yaitu pengalaman di rumah. Misalnya menceritakan tentang keluarga, olahraga, perjalanan, dan benda-benda yang berada di rumah. Yang kedua, pengalaman di sekolah. Misalnya membicarakan tentang perkelahian di lapangan sekolah, mengobrol dengan teman, dan lain-lainnya. Yang kedua, pengalaman tentang seni. Misalnya berbicara tentang apresiasi seni pada musik, lagu, drama, dan film. Yang keempat, ada pengalaman budaya. Misalnya membicarakan tentang tradisi, hari-hari libur, peristiwa, sejarah, dan gerakan masyarakat yang dialami oleh si penulis. Yang kelima, pengalaman masalah kehidupan. Misalnya membicarakan tentang masakan dan makanan. Masakan apa yang disuka oleh anak tersebut, atau makanan apa yang tidak disuka oleh anak tersebut. Yang terakhir, ada pengalaman binatang atau tumbuhan, di mana binatang atau tumbuhan ini adalah menceritakan tentang seperti bagaimana mereka menceritakan binatang peliharaannya atau tumbuhan yang sudah mereka rawat sejak dahulu. Buku sastra adalah gambaran kehidupan anak-anak sehari-hari pada umumnya, juga menggambarkan masalah dan solusi yang dihadapi anak-anak. Oleh sebab itu, guru harus bisa memilih buku cerita anak-anak yang akan didiskusikan anak-anak, sehingga mereka bisa memberikan tanggapan tentang bagaimana pelaku cerita menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya. Bahan bacaan berikutnya ada buku referensi. Menurut Ellis dan kawan-kawan pada tahun 1989, keterampilan menggunakan referensi bermanfaat bagi seseorang sepanjang hidup mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Memperkuat dan memperluas keterampilan ini pada anak merupakan hal yang berharga. Siswa perlu diberi pemahaman bahwa buku telepon, katalog, kamus juga merupakan buku referensi. Diharapkan dari keterampilan menggunakan buku referensi ini ialah membaca, memindai, dan menemukan informasi secara cepat. Keterampilan menggunakan referensi secara efektif mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengenali urutan abjad. Pengetahuan tentang pengabjatan diperlukan agar siswa memahami bahwa ensiklopedia, kamus, dan buku petunjuk telepon disusun secara alfabetis. Yang kedua, menggunakan petunjuk dan cara menyusun entry dalam kamus atau ensiklopedia. Yang ketiga, menentukan entry dalam kamus atau ensiklopedia. Menurut Burns dan kawan-kawan pada tahun 1996. Selanjutnya, terdapat indikator pencapaian hasil belajar buku referensi. Yang pertama, mengidentifikasi kata sulit dalam bacaan. Yang kedua, membaca kamus
sesuai dengan langkah-langkah yang tepat untuk mencari arti kata sulit dalam bacaan. Penggunaan beberapa buku referensi sebagai berikut. Yang pertama, ada kamus. Digunakan untuk menentukan cara melafalkan suatu kata, terutama untuk kamus bahasa Inggris atau bahasa yang serumpun dalam bahasa Inggris, serta memilih satu dari berbagai kemungkinan makna kata yang paling tepat dan sesuai dengan konteks. Yang kedua, ada ensiklopedia. Digunakan agar siswa mampu menggunakan lintas referensi serta menentukan bagian dari ensiklopedia yang berisi informasi yang dibutuhkan. Yang terakhir, yang ketiga, ada atlas. Digunakan untuk menginterpretasi legenda peta, skala peta, serta meletakkan arah peta. Bahan bacaan selanjutnya ada majalah anak-anak. Menurut Smirnov, pada tahun 1986, banyak majalah anak-anak tersedia untuk pembaca dengan tingkat kemampuan dan minat yang berbeda. Majalah merupakan sumber belajar di kelas yang efektif. Selanjutnya terdapat daya tarik majalah anak-anak. Yang pertama, menarik secara visual. Pada umumnya, sebuah majalah menampilkan gambar yang bervariasi. Gambar tersebut bisa berbentuk karikatur, foto, serta gambar ilustrasi selainnya dengan warna yang menarik. Yang kedua, artikel-artikel disajikan dengan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, artikel-artikelnya edisi terbaru. Yang keempat, berisi artikel-artikel pendek yang bisa dibaca sekali duduk. Yang kelima, berisi cerita bergambar atau yang disebut dengan komik. Yang keenam, berisi games dan teka-teki yang menantang dan lucu. Yang terakhir, yang ketujuh, berisi cerita pendek atau cerita bersambung yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keuntungan sumber belajar majalah anak-anak. Yang pertama, bahannya baru dan relevan. Yang kedua, tingkat kesukaran dan isi yang disajikan bervariasi. Yang ketiga, mengupas berbagai wawasan yang umumnya bersumber pada suatu isu tunggal. Yang keempat, sering menyajikan kegiatan berbahasa seperti teka-teki silang dan tulisan anak-anak. Yang kelima, ilustrasi dan fotonya bagus dan bisa meningkatkan pemahaman. Yang terakhir, harganya relatif murah dan mudah diperoleh. Menurut Oslon dan kawan-kawan, pada tahun 1998, selain untuk rekreasi, majalah juga memfokuskan pada ilmu tertentu, seperti pengetahuan alam, pengetahuan sosial, seni, olahraga, dan lain-lain yang diajarkan di sekolah. Majalah banyak menyediakan informasi aktual yang mempunyai spesifikasi tertentu dan mempunyai kewenangan atau yang disebut dengan authoritative untuk menyampaikan suatu informasi. Apabila dipilih dengan hati-hati, majalah bisa menjadi bagian yang integral dari belajar, khususnya pembelajaran membaca. Bahan bacaan yang terakhir adalah surat kabar. Menurut Kosech dan Silivian, pada tahun 1989, surat kabar merupakan sumber bahan bacaan tambahan yang memungkinkan guru untuk membawa komunitas bahasa ke dalam kelas. Surat kabar merupakan bahan bacaan yang hidup untuk bidang studi pengetahuan sosial. Melalui surat kabar, siswa dapat belajar tentang sejarah hari ini, misalnya peristiwa yang terjadi hari ini. Menurut Burns dan kawan-kawan, pada tahun 1996 menjelaskan bahwa setiap rubrik dalam surat kabar mempersyaratkan keterampilan membaca, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rubrik cerita, untuk mengidentifikasi gagasan utama dan detail pendukung. Siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Menentukan urutan, mengenal hubungan sebab akibat, dan menarik kesimpulan. Yang kedua, rubrik editorial, untuk membedakan antara fakta dan opini, menentukan sudut pandang penulis, mendeteksi kebiasaan penulis, dan teknik propaganda. Selanjutnya yang ketiga, rubrik komik,
untuk menginterpretasi bahasa figuratif, ekspresi idiom, mengenal urutan peristiwa, menarik kesimpulan, mendeteksi hubungan sebab akibat, dan membuat prediksi. Yang keempat, rubrik iklan, untuk mendeteksi propaganda, menarik kesimpulan, membedakan antara fakta dan opini. Yang terakhir, yang kelima, rubrik hiburan, misalnya untuk membaca jadwal tayangan televisi dan sebagainya. Dalam kurikulum tahun 2004, hasil belajar membaca yang diharapkan membaca sekilas teks panjang, sedangkan indikatornya yang pertama, membaca beragam teks dengan intonasi yang sesuai dengan isi teks sehingga dapat dipahami dengan orang lain. Yang kedua, menjelaskan isi teks dengan runtun. Baik, sudah selesai materi yang saya jelaskan. Dapat diambil kesimpulan dari materi tersebut bahwasannya memilih bahan bacaan dari berbagai sumber selain dimaksudkan agar siswa memiliki wawasan yang luas, juga agar membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu, dari sumber bahan bacaan yang telah disebutkan, bahan bacaan bisa juga bersumber dari buku petunjuk lain atau lembaran petunjuk penggunaan sesuatu, misalnya obat, pupuk, alat rumah tangga, brosur perjalanan, kartu pos, wesel, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.